Halo semua, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Pembahasan kali ini sebenarnya seperti biasa ya, seperti episode-episode sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang anime Hige wo Suru episode kedua. Yaps, gue yakin lu pada udah nonton, makanya gue bikin reviewnya sekarang karena memastikan teman-teman dapat nonton dulu agar nggak ada spoiler di sini. Jadi buat yang belum nonton, sorry kalau lu kena spoiler. Karena itulah gue membuat video sekarang. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang mau bergabung ke grup Hige wo Suru Indonesia, link gabung grupnya tersedia di deskripsi. Mari ramaikan dan jaga senyuman Sayu. Oke lah ya, ini menarik banget sih kalau kata gue untuk episode 2 kali ini. Kenapa? Yang paling menarik dari situ adalah gue bisa melihat seberapa jauh sisi dari Yoshida-san alias San main karakter alias sang MC. Karena selama ini gue melihat karakter-karakter tokoh utama itu punya sifat yang gitu-gitu aja. Tahu nggak sifatnya apa? Ya, yaitu adalah terlalu lembek. Tapi menurut gua Yoshida masih terlalu lembek ya. Dia tuh masih terlalu berbuat baik, kebanyakan berbuat baik kepada Sayu itu sendiri. Sampai temennya yang udah kawin itu, yang entahlah gua lupa juga namanya, mengatakan kalau nanti Yoshida tuh kemungkinan bakal jatuh cinta terhadap Sayu. Dan gua pribadi, lah, gua juga mau bikin kayak gitu sih. Yoshida nih kelak akan jatuh cinta kepada Sayu, tapi di sisi lain Sayu udah jatuh cinta kepada Yoshida dengan kecepatan tinggi. Dan kalau gue melihat dari sisi Goto, sudah pasti Goto ini akan masuk ke dalam lingkup harem. Dan ini adalah hal yang bener-bener sudah kita prediksi sama-sama. Ada lagi temannya Mishima, itu pasti bakal masuk juga ke dalam lingkaran harem dari Yoshida ini. Jadi sebenarnya cerita ini tidak akan berputar di Sayu, tapi akan berputar di Yoshida. Itu yang akan terjadi menurut apa yang gue pikirkan. Di sini gue nggak akan membahas tentang novel ataupun manganya. Sedikit informasi aja, novelnya akan tamat di pertengahan tahun ini, yaitu di volume 5. Jadi kemungkinan besar animenya tamat, novelnya juga ikut tamat. Dan kemungkinan besar juga animenya ini akan ngikutin cerita 100% alur dari novel sampai selesai. Makanya itu dibuat 13 episode yang menurut gue itu mampu untuk menghandle 5 novel beserta 1 OVA di kelak ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Kenapa MC ini tuh terlihat sedikit lembek? Itu menurut gue adalah sifat terlalu baiknya itu yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Sayu. Karena gini aja, kalau lo adalah orang yang belum baca novel ataupun belum baca manganya, pasti akan berpikir, Sayu ini apakah berbuat jahat? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Sayu itu sudah berpengalaman sekali untuk menipu orang lain dari cara dia bertahan hidup dengan waktu yang lama. Ingat bro, dia sudah 6 bulan atau setengah tahun. Pasti dia tuh nggak cuman ngasih serahkan harga dirinya. Pasti dia juga ada melakukan seperti nibul, seperti melakukan hal-hal kayak gitu, itu pasti terjadi. Dan itulah yang harus kita pikirkan sama-sama. Dan apakah itu yang akan terjadi juga kalau misalnya si Yoshida ini terlalu baik terhadap Sayu? Ya, tapi enggak. Yoshida ini menurut gue udah cukup dewasa. Dilihat dari bagaimana dia menutur kata-kata yang keren banget gitu. Bukan aku yang baik, tapi mereka yang brengsek. Salah. Oh enggak ya. Apa dia ngomong gitu ya? Jangan rendahkan standarmu saya. Bukan aku yang baik, tapi mereka lah yang brengsek. Wah gitu. Menurut gue, sifat Yoshida di sini tuh bener-bener tahu pengalaman hidup ya. Kalau dia waktu sekolahnya tuh mirip Hachiman, gue nggak akan protes gitu. Lagian juga dia adalah seorang om-om berumur 26 tahun dan belum kawin. Nah, tapi selera dia tuh tinggi karena dia tuh pecinta tetek dan dia ngomong gitu. Anehnya dia tuh ngomong kalau dia tuh suka tetek yang gede sama kayak gue ya. Gue secara langsung aja, supremasi tetek gede menurut gue tuh lantas terpsycho. Makanya kalau gue lihat ada orang yang suka tetek kecil, itu menurut gue kelainan gitu kan. Mending lu pacaran sama cowok aja gitu kan. Oke, kita lanjut lagi terhadap cerita atau sifat dari si Sayu dan juga Yoshida ini. Menurut gue kedepannya ini bakal jadi perang antar kesunderean gitu. Akan ada Goto, akan ada Mishima, dan juga akan ada Sayu. 3 wanita ini akan masuk ke lingkaran Yoshida yang akan menemani kisah Sledge of Life-nya. Gue juga nggak habis thinking, apakah sifat si Yoshida ini akan berubah terhadap Sayu? Apakah dia akan tetap keras? Gue nggak akan spoiler sedikit pun. Di sini gue hanya ingin membantu teman-teman sekalian untuk berpikir untuk menikmati ceritanya. Karena di sini gue rasa teman-teman itu harus juga menikmati ceritanya. Terlebih dari kualitas visualnya menjanjikan dan kualitas backsound-nya yang sangat membuat gue tertarik untuk nonton anime ini berulang-ulang. Jadi apa lagi yang mau gue sampaikan lagi? Ini sedikit spoiler aja. Sedikit spoiler, tapi bukan spoiler secara alur cerita, tapi spoiler tentang apa yang diadaptasi. Beberapa informasi yang gue dapatkan dari forum-forum Hige wo Suru itu mengatakan ada beberapa chapter atau beberapa part dari novelnya yang di-skip.
Jadi seharusnya di episode 2 tuh kita diliatin wajah Sundere Goto, lalu Goto bilang itu, kok dia bisa ya cinta cewek lain ketika dia masih nggak bisa move on dari gue gitu. Harusnya ada adegan-adegan itu dan kebetulan ditiadakan di episode 2. Ya, gue nggak berharap ada, tapi itu udah jadi sebuah sebuah clue yang sangat besar kalau misalnya nanti nih anime bakal banyak yang ke-skip, mengingat novelnya kalau nggak salah cuma sampai jilid 5. Sedangkan satu season itu bisa 4 sampai 5 novel. Ingatlah, No Game No Life itu sampai novel jilid ke-6. Elaina sampai jilid ke-5 dan Wadageru sampai ke berapa ya? Ya, lupakan lah ya. Intinya seperti itu aja. Jadi teman-teman nanti nggak usah kaget bagi yang baca komiknya atau yang baca novelnya. Tapi mengingat hal seperti ini terjadi, maka teman-teman direkomendasikan juga untuk membaca supaya memahami alur secara penuh. Dan kualitas visual dari seluruh adaptasi untuk karya Hige Wosuru menurut gue terbaik yang bisa gue nikmatin. Desain karakternya di anime kayak gini, novel kayak gini, anime kayak gini. Dan mana yang paling kalian suka? Jelas animenya ya. Desain dari animenya inilah yang paling memukau. Dan episode 2 ini sudah membuktikan bagaimana studionya ini bener-bener high class. Kalau misalnya dicari studio yang bisa bikin waifu Anda tuh semakin menggiurkan, Project Number 9 lah pilihan studio animenya. Oke, untuk reviewnya mungkin sampai sini aja ya. Untuk episode 3 nanti bakal lebih lengkap lagi karena disitulah titik balik dimana teman-teman akan melanjutkan anime ini atau enggak. Kalau gue akan tetap nonton. Dan untuk next video, gue akan membahas beberapa judul yang sudah tayang seperti Tokyo Revenger, Fumetsu no Natai, maupun Slime 300 Tausete Naon Neon Nene. Nah, yang Elaina itulah ya, yang mirip Elaina. Jadi tunggu aja di channel ini karena untuk review setiap episode atau setiap musim kemungkinan besar akan dibahas juga di channel ini. Jadi itu sekian dari gue. Thanks for watching. Gue si RY and see you next time.